saya merupakan salah satu perwakilan dari kelompok KKN 48, di mana di sini saya akan menjelaskan materi utama, yaitu mengenai mitigasi bencana. Nah, sebelum kita memasuki materi utama yaitu mitigasi bencana, mungkin alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu bencana. Jadi, pertama kita akan menjelaskan mengenai apa itu definisi bencana. Nah, jadi bencana dia adalah suatu peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan atau penghidupan dari masyarakat, yang mana ini biasanya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti faktor alam, faktor non-alam, serta faktor dari manusia. Nah, yang mana beberapa faktor ini dari suatu rangkaian bencana, dia dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, setelah itu kerusakan lingkungan, kerugian dari harta benda, serta mungkin dapat menyebabkan suatu dari dampak psikologis dari masyarakat yang terkena dari bencana itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan mengenai definisi dari bencana. Nah, kalau misalkan berdasarkan sumbernya sendiri, bencana itu sendiri dia bersumber dari 3 macam, yaitu yang pertama ada bencana alam, lalu yang kedua ada bencana non alam, dan yang ketiga ada bencana yang bersumber dari faktor manusia itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu definisi dari bencana berdasarkan sumbernya ini sendiri ya. Jadi yang pertama ada bencana alam. Bencana alam itu apa? Bencana alam dia adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, untuk bencana alam contohnya seperti apa? Contohnya seperti adanya gunung meletus, ada banjir, ada tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua ada bencana non alam. Untuk bencana non alam, dia adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau suatu rangkaian peristiwa yang bersumber dari non alam. Jadi contohnya seperti apa? Untuk contoh dari bencana non alam ialah seperti contohnya gagal teknologi, terus gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, wabah penyakit ini seperti yang sedang kita alami sekarang, seperti contohnya COVID-19. Nah, lalu yang ketiga ada bencana yang bersumber dari manusia. Nah, bencana yang bersumber dari manusia ini sendiri, untuk definisinya, dia adalah bencana yang diakibatkan atau peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Nah, contoh dari bencana yang bersumber dari manusia ini adalah seperti adanya suatu konflik sosial antar dari kelompok, antar individu, antar komunitas, dan lain-lain. Selain itu, contoh lainnya adalah seperti teror atau terorisme yang biasanya terjadi di beberapa wilayah di Indonesia atau bahkan di dunia. Lalu selanjutnya mari kita breakdown lagi mengenai bencana yang biasanya terjadi di wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini sendiri dia merupakan suatu negara yang terletak di garis khatulistiwa, di mana letak Indonesia ini menyebabkan Indonesia memiliki 2 macam musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, atau kata lainnya Indonesia adalah suatu negara tropis seperti itu. Nah, pada musim penghujan maka otomatis Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, yang mana dari musim penghujan ini dia akan memicu terjadinya bencana banjir atau bencana tanah longsor. Nah, selanjutnya untuk pada musim kemarau biasanya Indonesia sendiri dapat mengalami bencana kekeringan seperti itu. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai wilayah Indonesia yang ada di sekitar garis khatulistiwa, yang mana akhirnya ini dapat menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, maka otomatis kota-kota yang ada di wilayah Indonesia pun memiliki hal yang sama. Nah, salah satunya adalah kota Semarang. Berdasarkan topografisnya, wilayah kota Semarang ini dibagi menjadi 2 unit morfologis,
yang mana ada di Semarang, kota Semarang bagian atas, yang mana ini ada di wilayah selatan, di mana wilayah-wilayah selatan ini dia diisi oleh daerah-daerah perbukitan dan daerah kaki Gunung Ungaran, serta ada di wilayah kota Semarang bagian bawah, yaitu di bagian utara, yang mana ini diisi oleh dataran aluvial pantai. Nah, dataran aluvial pantai ini dia juga mengisi di kota Semarang bagian timur laut, yaitu arah ke Kabupaten Demak, yaitu bagian Genuk dan Sayung, yang mana ini juga sama, ini diisi oleh dataran aluvial pantai. Nah, kondisi ini dia dapat menyebabkan atau berpotensi menimbulkan berbagai masalah, contohnya adalah amblesan tanah. Nah, karena amblesan tanah yang tadi, maka Badan Geologi Kementerian SDM sudah melakukan suatu kajian yang mana ternyata didapati hasil kota Semarang bagian utara ini mengalami amblesan tanah sekitar 7-9 cm per tahun, di mana amblesan tanah ini dia mengakibatkan adanya suatu fenomena yang terjadi di wilayah kota Semarang bagian utara ini, yaitu dengan diindikasikan adanya atau semakin meluasnya banjir, entah itu banjir yang diakibatkan oleh adanya hujan atau banjir yang diakibatkan oleh banjirop, yaitu banjir yang diakibatkan karena air laut pasang. Nah, ataupun mungkin banjir yang diakibatkan oleh keduanya. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai banjirop itu sendiri. Nah, menurut definisi, apa sih banjirop? Banjirop adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut. Nah, air laut ini akan mengenangi daratan yang lebih rendah, tetapi sebenarnya tidak terbatas hanya itu. Banjirop sendiri juga bisa diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi pada dataran, sehingga nanti akan mengakibatkan air itu terlambat mengalir ke laut, sehingga air akan tertahan dalam waktu yang relatif lama pada daratan di pesisir pantai. Nah, banjirop inilah yang sering kali terjadi pada Kelurahan Gebangsari di Kecamatan Genuk tiap tahunnya. Letak topografi dan juga amblesan tanah pada daerah ini yang cukup tinggi menyebabkan banjir sendiri sudah seperti bencana tahunan yang dialami oleh Kelurahan Gebangsari. Namun, jangan khawatir, ternyata ada cara untuk memperkecil dampak dari bencana itu sendiri, yaitu dengan melakukan mitigasi bencana. Nah, apa sih mitigasi bencana itu? Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Program mitigasi bencana sendiri dapat dilakukan pembangunan secara fisik maupun meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman dari bencana. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya tujuan mitigasi bencana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6. Ada dua cara mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu struktural dan juga non-struktural. Nah, untuk mitigasi struktural adalah upaya pengurangan dampak bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis. Sedangkan yang mitigasi bencana non-struktural adalah upaya untuk mengurangi resiko dengan cara memodifikasi perilaku manusianya atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Contoh, sosialisasi mitigasi bencana menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan juga Twitter seperti yang dilakukan oleh BNPB Indonesia. Nah, lalu mitigasi bencana apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi bencana banjir yang sering terjadi pada Kelurahan Gebangsari ini? Mari kita simak penjelasannya. Nah, pada mitigasi bencana badai Gebangsari, saat sebelum bencana itu terjadi, yang harus kita ketahui adalah yang pertama, kita harus mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1,
sampai dengan siaga 4 dan juga langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Selanjutnya, yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita. Apakah tempat tinggal kita itu di zona rawan banjir atau tidak? Bisa juga dilakukan analisis melalui aplikasi Inarix. Lalu, yang ketiga, kita harus mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Yang keempat, mengetahui saluran dan juga jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampak untuk rumah kita. Yang kelima, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan juga daerah mana saja yang lebih tinggi untuk bisa ditempati untuk evakuasi. Yang keenam, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan juga merencanakan tempat pertemuan apabila ada anggota keluarga yang terpencar-pencar saat terjadinya bencana. Yang ketujuh, harus mengetahui bantuan apa sih yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. Yang kedelapan, mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan juga tetangga apabila terjadi banjir. Yang kesembilan, membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari. Misalnya, persiapan tas siaga bencana, menyediakan makan dan juga air minum. Yang ke-10, mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan juga gas. Sehingga saat terjadinya bencana, kita tidak perlu was-was. Selanjutnya yang ke-11, mempertimbangkan asuransi banjir. Yang ke-12, berkaitan dengan harta dan juga kepemilikan, maka kita bisa membuat catatan harta kita, adanya dokumentasi dalam foto, dan juga menyimpan dokumen tersebut di tempat yang paling aman agar apabila banjir terjadi, dokumen-dokumen yang penting tidak terkena dampak dari banjir. Selanjutnya yang ke-13, menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Yang ke-14, hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali memang ada penguatan dan juga peninggian bangunan rumah. Ke-15, memperhatikan bagaimana instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Yang ke-16, turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum. Ke-17, melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan. Dan yang terakhir, menggunakan air bersih dengan efisien. Nah, lalu langkah apa aja sih yang bisa kita lakukan saat bencana banjir itu akan terjadi? Yang pertama, apabila banjir akan terjadi di wilayah kita, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Lalu yang kedua, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Lalu kita juga harus waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Lalu ketahui juga resiko banjir dan banjir bandang di tempat kita, karena banjir bandang itu kan bisa terjadi dengan atau tanpa peringatan, baik itu saat hujan biasa ataupun hujan deras. Lalu, apabila kita harus bersiap untuk evakuasi, amankan terlebih dahulu rumah kita. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Untuk barang-barang yang lebih berharga, bisa kita letakkan di bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Lalu, jangan lupa untuk matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Kita bisa mencabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Selanjutnya, jika ada perintah evakuasi dan kita harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Apabila kita harus berjalan di arus air, kita bisa berjalan di pijakan yang tidak bergerak. Atau kita juga bisa menggunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat kita berpijak. Lalu selanjutnya, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, apabila hal ini tidak dilakukan, baik kita maupun mobil yang kita tumpangi itu bisa tersapu oleh arus banjir dengan cepat.
Lalu, bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kita kehabisan air bersih. Lalu, kita juga harus waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena banjir bandang. Nah, yang pertama, kita juga harus menghindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrumnya itu masih tinggi. Lalu yang kedua, kita juga harus mewaspadai dengan instalasi listrik. Kita juga harus hindari air yang bergerak, hindari area yang airnya baru saja surut. Kita juga harus hindari lokasi yang masih terkena bencana. Lalu kita bisa kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Lalu kita juga harus hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi gedung itu sendiri. Lalu kita juga harus perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika kita masih terkena air banjir. Nah, selanjutnya kita juga harus buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana kita bisa mendapatkan bantuan bahan-bahan pokok, pakaian, dan makanan. Lalu kita juga harus membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Kita juga harus melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSM. Kita juga harus terlibat dalam kapolitisasi sumur gali. Kita juga harus terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir penjelasan mengenai mitigasi bencana banjir yang sering terjadi di daerah Genuk Semarang. Nah, semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Jangan lupa klik video ini, share juga ke teman-teman dan orang lain di sekitar kita agar semakin banyak orang yang tahu mengenai mitigasi bencana. Terima kasih semuanya. Kami pamit undur diri, sampai bertemu lagi di video edukatif lainnya. Bye bye, see you.